Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Setelah melihat simbolnya dengan jelas, Wang Lin menoleh. Saat dia menoleh, segel kehidupan itu telah menghilang dan ekspresinya benar-benar netral. Adapun Yao Sisu telah bergerak semakin jauh dan Wang Lin dengan santai mengikuti di belakangnya. Pikirannya masih memikirkan simbol yang dilihatnya pada patung itu. Simbolnya mirip dengan simbol 3 garis di mata Yao Sisu dan simbol emas di matanya. Saat Wang Lin berjalan, dia mengangkat tangannya dan seketika simbol 6 garis muncul di tangannya sekali lagi. Simbol ini menarik, tampaknya ini adalah fondasinya. Baik itu simbol 3 goresan milik Yao Sisu atau simbol 6 goresan milikku, keduanya mengandung simbol ini. Matanya berbinar dan dia melambaikan tangannya untuk menggambar simbol itu. Jarinya mengandung energi spiritual surgawi, tetapi tidak ada reaksi dari energi spiritual surgawi di tubuhnya setelah dia menggambarnya. Wang Lin berpikir sejenak sebelum mengingat simbol itu dan kemudian tidak memikirkannya lagi. Matanya memperlihatkan cahaya misterius saat dia melihat ke arah Yao Sisu. Dia punya pil jiwa darah, jadi kalau aku menyerangnya secara diam-diam, dia pasti bisa hidup kembali. Sepertinya akan sulit untuk membunuhnya. 7 hari kemudian, platform lain muncul di ujung jalan naga terhormat. Platform ini berukuran sama dengan yang sebelumnya dan ada sebuah patung di tengahnya. Bahkan penampakan patung ini hampir tidak berbeda dengan yang sebelumnya. Bedanya, patung ini memiliki mata ketiga yang setengah tertutup di dahinya. Di ujung jalan, Yao Sisu menoleh ke arah Wang Lin. Meskipun dia tidak berbicara, namun niatnya terlihat jelas melalui tindakannya. Wang Lin bukanlah orang yang suka terburu-buru dan saat ini bukanlah saat yang tepat untuk menyerangnya. Setidaknya sampai dia mengetahui segalanya tentang tempat ini. Dia segera melangkah dan langsung melompat ke arah Yao Sisu, kemudian mendarat di hadapannya. Segera segel kehidupan muncul di dahinya dan dia menutup matanya. Setelah melakukan semua ini, dia melangkah maju di atas platform dengan segel kehidupan di matanya. Ini adalah eksperimen Wang Lin. Dia ingin melihat apakah simbol emas itu dapat menembus segel kehidupan. Ternyata simbol emasnya tidak menembusnya. Tetapi saat Wang Lin mendarat, patung itu bergetar. Dia segera membuka matanya dan menatap tajam ke arah Wang Lin sebelum melangkah ke arahnya sambil meraung. Segel kehidupannya segera menghilang dari mata dan menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama, Wang Lin mundur beberapa langkah dan mengitari patung itu seperti naga yang melingkar. Sambil meraung, patung itu mulai mengejar Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap normal saat tangannya bergerak di udara yang menciptakan semburan cahaya hijau dan sebuah pembatas sederhana muncul di tangannya. Saat dia bergerak, dia melemparkan pembatasan itu ke belakang. Pembatasan itu segera membesar hingga beberapa puluh kaki dan menghalangi patung yang mengejarnya. Tubuh patung itu sama sekali tidak berhenti dan langsung menghantamnya. Pembatasan itu hancur seperti cermin dan berhamburan ke segala arah. Mata Wang Lin berbinar dan dia menunjukkan ekspresi tertarik. Meskipun pembatasan yang baru saja dia gunakan sederhana, namun itu tidak berwujud. Kecuali jika itu menemui pembatasan lain, maka hal itu seharusnya tidak terjadi. Seluruh tubuh patung itu mungkin ditutupi oleh pembatasan. Mencoba menghancurkannya dengan kekerasan bukanlah cara yang tepat. Tangan Wang Lin bergerak lagi dan sinar pembatasan lain terbang keluar dari tangannya. Kemudian dengan cepat mendekatinya. Patung itu mengeluarkan suara gemuruh saat melompat ke depan dan melancarkan pukulan. Berbagai macam pembatasan yang ditujukan padanya hancur berkeping-keping dan sebuah kekuatan dahsyat bergerak melalui ruang angkasa menuju Wang Lin. Wang Lin segera mengeluarkan bendera pembatasannya. Dia mengibaskan bendera tersebut dan kekuatan yang datang ke arahnya langsung memasuki bendera pembatasannya dan menghilang.
Bendera pembatasan Wang Lin telah mencapai 999 set. Namun yang aneh adalah pembalasan dewa tidak pernah muncul. Ke-999 set pembatasan ini semuanya adalah pembatasan serangan dan sangat kuat saat digunakan. Namun seiring dengan peningkatan level kultivasi Wang Lin, kekuatan bendera pembatasan tersebut menjadi tidak memadai. Wang Lin juga memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan bendera pembatasan tersebut dan menambah jumlah pembatasan menjadi 9.999 set. Namun, terlalu banyak pembatasan serangan murni yang diperlukan untuk meningkatkannya sebanyak 10 kali lipat. Bahkan dengan pengetahuan Wang Lin, dia tidak mengetahui terlalu banyak tentang pembatasan. Pada saat ini, sejumlah besar pembatasan melintas di matanya. Batasan-batasan ini terus berkelompok dan terbagi di dalam pikirannya. Tubuhnya masih bergerak sangat cepat, sehingga patung itu tidak dapat mendekat. Setiap kali patung itu hendak mendekat, Wang Lin akan melambaikan bendera pembatasan, yang menyebabkan sejumlah besar gas pembatasan berterbangan keluar dan membentuk dinding pembatasan untuk menghentikan patung itu. Setelah patung itu diblokir beberapa kali, dia mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi dan berhenti mengejar. Dia memutuskan untuk tetap di satu tempat dan menghentakkan kakinya. Seketika seluruh platform bergetar dan pada saat yang sama, batu melesat keluar tepat di sekitar Wang Lin. Wang Lin sudah siap menghadapi kemungkinan mantra dari patung itu. Dia membentuk segel dan dengan cepat menghindari batu yang datang dari bawahnya. Namun batu itu seperti paku dan muncul berlapis-lapis. Dalam sekejap, selain bagian tengah, seluruh platform tertutup batu. Tubuh Wang Lin terbang ke langit dan melayang di udara. Pengurangan pembatasan berjalan lebih cepat dan matanya tidak pernah meninggalkan patung itu. Matanya tiba-tiba menyala dan pada saat ini bentuk patung itu berubah drastis. Di matanya itu sama sekali bukan patung batu, melainkan sesuatu yang sepenuhnya tersusun dari batasan-batasan yang tak terhitung jumlahnya. Dan tidak ada satupun tempat di atasnya yang tidak memiliki pembatasan. Tepat saat Wang Lin melihat inti dari patung itu, semua batu yang seperti paku di platform patah dari akarnya karena hentakan patung. Batu-batu itu kemudian terbang ke udara dan melesat ke arah Wang Lin seperti hujan paku. Dengan kultivasi Wang Lin, jika dia menggunakan harta karun ajaib atau salah satu dari 3 mantra pembunuh untuk menghancurkan patung, itu tidak akan memakan waktu lama. Namun tujuan Wang Lin bukanlah untuk menerobos dengan paksa, tetapi untuk memahaminya sepenuhnya. Di mata Wang Lin, batu-batu yang terbang ke arahnya juga diciptakan oleh pembatasan. Selama itu adalah batasan, dia tampaknya sama sekali tidak takut. Wang Lin telah mempelajari pembatasan sejak dia berada di tahap formasi inti. Selain monster-monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, orang-orang biasa tidak dapat dibandingkan dengannya sama sekali dalam hal pemahamannya tentang pembatasan. Ekspresinya masih tenang saat dia melambaikan bendera pembatasan di tangannya dan gas segera terbang keluar. Pembatasan ini bergerak dalam pola misterius sesuai dengan perintah Wang Lin dan menyapu batu-batu yang menyerbunya. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya didekonstruksi dan digabungkan menjadi bendera pembatasan. Setelah bendera pembatasan menyerap pembatasan tersebut, kekuatannya segera meningkat. Mata Wang Lin menyipit dan segera turun ke arah platform. Dia menunjuk ke depan dan pembatasan dari bendera pembatasan itu melesat keluar seperti angin puyuh dan segera menjebak patung itu di dalamnya. Sebelum tubuh Wang Lin mendarat, dia berubah menjadi awan asap hijau dan bergerak mengikuti batasan-batasan itu. Dia segera mulai mengitari patung bersamaan dengan tangannya yang bergerak cepat dan menciptakan batasan-batasan baru yang menyatu menjadi pusaran. Dari kejauhan, patung itu tampak dikelilingi oleh banyak sekali pembatasan. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang dan meraung,
batasan-batasan itu terus mengelilinginya. Batasan-batasan itu menghantam patung dan masuk melalui celah-celah di tubuhnya. Wang Lin tiba-tiba berhenti bergerak dan berteriak 4 kali. Hancurkan! Keempat teriakan itu menyebabkan banyaknya pembatasan di sekitar patung segera mengerumuninya. Dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, patung itu terus berubah seperti orang gila dan terus-menerus runtuh. Patung ini aslinya diciptakan dari berbagai pembatasan, dan ketika batasan-batasan itu dihancurkan, maka tubuh patung pun menyusut. Merasa ada bahaya, patung itu mengeluarkan raungan yang dahsyat dan mata ketiga di antara kedua alisnya segera terbuka, lalu melepaskan sinar cahaya keemasan. Dengan satu kilatan, semua batasan yang dikirim Wang Lin dipaksa mundur dan mulai menghilang. Mata Wang Lin memancarkan cahaya misterius. Saat cahaya keemasan itu muncul, dia melihat simbol emas di dalam mata ketiga patung itu. Simbol ini terlihat dibuat dengan 2 goresan. Segel! Wang Lin meraung dan memuntahkan sedikit esensi darahnya. Begitu pembatasan menyerap darahnya, mereka segera bergegas maju dan mulai melawan cahaya keemasan itu. Setelah 2 tarikan nafas, cahaya keemasan di mata ketiga patung itu menghilang, dan pada saat ini banyak sekali batasan yang menyerbu patung itu. Tubuhnya bergetar saat tatapan kejam menghilang dari matanya dan digantikan dengan warna abu-abu yang suram. Tak lama kemudian, tubuhnya runtuh, dan saat runtuh, banyak sekali pembatasan keluar dan menyerbu ke segala arah. Dalam sekejap, kabut pembatasan hitam menutupi seluruh platform. Di dalam kabut hitam ini terdapat simbol emas yang berkedip-kedip dan hampir menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya, dan tanpa sadar dia mengangkat jari telunjuk kanannya, kemudian menggambar 1 goresan, sehingga menciptakan simbol yang dilihatnya tersegel di dalam patung pertama. Setelah menyelesaikan goresan pertama, Wang Lin tidak berhenti dan langsung menggambar goresan kedua. Ini menciptakan simbol emas yang baru saja dilihat Wang Lin di dalam mata ketiga patung itu. Saat simbol itu muncul, simbol yang terbang keluar dari patung dan hendak pergi dengan cepat berbalik dan terbang ke arah Wang Lin. Itu bergerak lebih cepat dari kilat dan menyatu dengan simbol yang baru saja digambar Wang Lin. Mata Wang Lin memancarkan cahaya misterius. Jari telunjuknya tidak berhenti dan sekali lagi menggambar garis lain. Setelah dia menyelesaikan goresan ini, dia menciptakan simbol 3 garis yang ada di mata Yao Sisu. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Yao Sisu masih tercengang ketika simbol 3 goresan itu selesai dibuatnya. Pada saat simbol itu selesai, energi spiritual surgawi di dalam tubuh Wang Lin bergerak sendiri dan memasuki simbol itu melalui jarinya. Kalau orang hanya melihat simbol 3 goresan itu, mereka akan berpikir tidak ada yang aneh tentangnya. Tetapi sekarang, setelah Wang Lin menggambar goresan demi goresan, dia merasakan kesempurnaan darinya, seolah-olah itu adalah suatu jejak dari surga. Gelombang cahaya keemasan muncul dari simbol dan menerangi sekelilingnya. Gas hitam yang mengelilingi platform itu juga perlahan menghilang di bawah cahaya keemasan. Yao Sisu menunjukkan ekspresi yang sangat rumit dan mengejutkan. Dia telah datang ke sini beberapa kali sebelumnya, tetapi dia selalu menggunakan segel darah yang diberikan ayahnya agar tidak berurusan dengan mereka. Dengan kata lain, dia telah berhasil melewati celah. Meskipun dia memperhatikan simbol-simbol emas itu dan juga mencoba menggambarnya, namun karena dia tidak pernah menghancurkan patung itu, dia tidak pernah bisa menyerap simbol emas seperti Wang Lin. Saat energi spiritual surgawi memasuki simbol tersebut, jari telunjuk Wang Lin tidak dapat menahan diri untuk berhenti sejenak. Meskipun ekspresinya normal, namun dia memiliki perasaan yang sangat jelas bahwa jika dia tidak menggambar goresan keempat,
kesempurnaan simbol ini akan hancur dan bahkan runtuh. Namun Wang Lin tidak dapat menggambar goresan keempat di udara. Matanya berbinar saat dia menunjuk simbol itu dan tiba-tiba berbalik. Dia menjentikan simbol itu yang menyebabkannya terbang langsung ke arah Yao Sisu. Ekspresi Yao Sisu berubah dan dia segera mundur. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan beberapa batu giok darah dan menghancurkannya satu persatu di hadapannya. Dengan kilatan cahaya berwarna darah, lapisan darah menutupi simbol tersebut. Ini terjadi dengan sangat cepat. Saat darah menyentuh simbol, darah tersebut menghilang tetapi menyebabkan simbol tersebut sedikit meredup. Yao Sisu terus mundur saat keringat menetes di dahinya. Dia terus menghancurkan batu giok darah di tangannya, dan setelah 7 tarikan nafas, cahaya keemasan itu akhirnya menghilang sepenuhnya. Ekspresi Yao Sisu terlihat sangat muram. Baru saja dia menggunakan 10% batu giok surgawi yang seharusnya bisa bertahan selama ratusan tahun. Saat simbol itu dilemparkan kepadanya, dia merasa seperti sedang berhadapan dengan seseorang dari generasi ayahnya. Wang Lin. Setelah simbol itu menghilang, dia langsung menyerang Wang Lin di platform. Ekspresi Wang Lin tampak biasa saja. Saat Yao Sisu mendekat, tatapannya menjadi dingin saat dia mengeluarkan pedang surgawi. Kemudian dia berkata dengan tenang, "Rekan kultivator Yao, simbol emas itu muncul terlalu tiba-tiba untuk bisa kukendalikan. Jika kamu ingin melawanku karena itu, maka aku akan meladenimu." Ekspresi Yao Sisu semakin muram dan ada sedikit niat membunuh di matanya. Karena orang ini sudah sampai di sini, dia tidak akan bisa bertahan hidup kecuali dia bisa menghancurkan semua segelnya. Jika aku bertarung dengannya di sini, maka kesempatan itu akan terbuang sia-sia. Setelah berpikir di dalam hatinya, dia berkata dengan dingin, "Hanya sekali ini saja." Setelah itu, dia melompat dan mendarat di jalan naga terhormat untuk menuju platform berikutnya. Wang Lin menyingkirkan pedang surgawinya dan mengikutinya dengan santai. Dia menatap Yao Sisu di depannya dan hatinya menjadi tidak tenang. Hanya simbol 3 goresan saja sudah sangat kuat. Menurut Yao Sisu, totalnya ada 18 lapisan. Jika setiap lapisan memiliki simbol, berarti totalnya ada 18 simbol. Berapa besar kekuatan 18 simbol goresan? Apa sebenarnya simbol ini? Mungkinkah ini mantra surgawi? Wang Lin menarik nafasnya dalam-dalam dan menggambar simbol 3 goresan lagi. Sayangnya energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya tidak bergerak dan simbol itu menghilang secepat kemunculannya. Wang Lin sedikit mengerinyit dan mulai berpikir. Beberapa hari kemudian, platform ketiga muncul. Kali ini Yao Sisu menyerang langsung ke platform tersebut. Patung yang sama masih ada di platform. Alih-alih memiliki mata ketiga, patung itu kini memegang pedang panjang di tangannya. Yao Sisu tidak menggunakan segel. Kali ini dia tidak ragu menggunakan kemampuannya sendiri untuk melawan patung batu itu. Wang Lin mengamati Yao Sisu dengan dingin. Mantra-mantranya semuanya berbasis darah, dan saat dia mengayunkan tangannya, akan ada cahaya berwarna darah sebelum mantranya muncul. Pertarungan dengan patung itu tidak menegangkan. Dengan tingkat kultivasi Yao Sisu, pertarungan berakhir setelah setengah batang dupa. Akan tetapi, meskipun patung itu runtuh, tidak ada simbol emas yang terbang keluar. Ekspresinya menjadi suram saat dia menghentakkan kakinya dan menyebabkan patung batu itu hancur menjadi debu. Mata Wang Lin segera menyipit dan dia mulai berpikir lagi. Mungkinkah hanya setelah melanggar pembatasan pada patung, simbol itu akan menyatu ke dalam tubuh seseorang? Yao Sisu bahkan tidak memandang Wang Lin saat dia dengan cepat melompat dan terus bergerak maju. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata 1 bulan pun berlalu. Selama 1 bulan ini, Wang Lin menjalani hidup dengan mudah
karena Yao Sisu tidak memberikannya kesempatan untuk bertindak. Setelah mencoba 2 kali dan tidak memperoleh simbol emas, dia menyadari bahwa metodenya salah. Memikirkan kembali apa yang dilakukan Wang Lin, dia memperoleh sedikit pemahaman. Dia sangat takut dengan simbol emasnya, dan untuk mencegah Wang Lin mendapatkannya, dia memutuskan untuk mengerjakan semuanya sendirian. Dia tidak menghancurkan patung-patung itu, tetapi menggunakan batu giok darah untuk menyegelnya. Ini adalah metode yang digunakannya saat terakhir kali datang ke sini. Pada hari ini, setelah menyegel patung ke-11 dan tiba di depan platform ke-12, ekspresi Yao Sisu menjadi lebih serius. Dia segera menatap Wang Lin dan berkata, "Rekan kultivator Wang, segel ke-12 ini sangat berbeda dari yang sebelumnya dan membutuhkan kerjasama kita berdua untuk menghancurkannya. Inilah mengapa aku memintamu untuk ikut." Wang Lin segera mengangguk. Platform di hadapan mereka sangat berbeda dari sebelumnya. Platform ini hanya berukuran setengah dari platform sebelumnya, dan tidak ada patung batu di tengahnya. Hanya ada sebuah pintu batu raksasa. Selain itu, tidak ada jalan naga terhormat lainnya selain yang mereka pijak. Ada beberapa karakter yang samar-samar di pintu batu. Itu saling tumpang tindih. Karakternya hampir tampak seperti wajah manusia. Yao Sisu dan Wang Lin mendarat secara langsung. Pada saat yang sama, pintu batu itu tiba-tiba terbuka dan hembusan angin dingin segera keluar. Saat angin dingin muncul, Yao Sisu diselimuti oleh cahaya berwarna darah. Wang Lin mundur beberapa langkah sambil menyentuh tasnya dan mengeluarkan bendera pembatasan yang dengan cepat menutupi tubuhnya. Saat angin dingin bertiup, suara berderak datang dari pembatasan di sekitar Wang Lin saat lapisan demi lapisan muncul di sekitar pembatasan tersebut. Segera Wang Lin dikelilingi oleh pembatasan es yang tebal. Saat melihat Yao Sisu, pada dasarnya dia berubah menjadi patung es, dan hanya patung es itulah yang mengeluarkan cahaya merah terang. Setelah angin dingin berlalu, kabut putih keluar dari gerbang batu dan langsung mengembun menjadi sesosok tubuh. Orang ini berusia sekitar 30 tahun. Ekspresinya dingin, dia mengenakan pakaian putih, dan setiap gerakannya mengandung aura surgawi. Setelah dia muncul, dia menatap dingin ke arah patung es tempat Wang Lin dan Yao Sisu berada. Meskipun dia tidak membuka mulutnya, namun ada sebuah suara yang keluar. Tanpa tanda, tidak seorang pun dapat memasuki gua guru. Cahaya merah dari patung es Yao Sisu semakin kuat, seolah-olah ada gelombang panas yang keluar dari dalamnya. Gelombang kabut putih keluar dari patung es itu, dan dalam sekejap mata, es itu mencair dan Yao Sisu keluar. "Kamu sudah datang ke sini 3 kali. Dan kamu menggunakan mantra giok darah. Aku bersikap lunak kepadamu 3 kali karena mengingat kamu adalah keturunannya dan mengizinkanmu menggunakan mantra kebangkitanmu. Tetapi kamu tidak tahu terima kasih. Kali ini, gunakan mantra kebangkitanmu dan enyahlah dari sini sekarang sebelum kamu tidak punya kesempatan lagi." Meskipun suara pria parubaya itu tenang, namun suaranya memancarkan aura yang kuat. Pada saat ini, patung es tempat Wang Lin berada perlahan mencair. Ekspresinya tenang saat dia menatap mereka berdua dengan dingin. Tatapan mata pria parubaya itu tetap tenang. Dia bahkan tidak melihat ke arah Wang Lin dan hanya melihat ke arah Yao Sisu. Saat berikutnya, Yao Sisu membungkuk dan berkata, "Senior, karena kamu mengenal leluhurku, mengapa tidak membiarkanku lewat? Gua ini sudah kosong selama bertahun-tahun dan akan sia-sia jika dibiarkan begitu saja. Mengapa tidak membiarkan junior memilikinya?" Pria parubaya itu mengalihkan pandangannya dan berkata dengan tenang, "Jika kamu mampu menahan 3 serangan pedangku, maka kamu memenuhi syarat. Apakah kalian berdua bersama atau terpisah?"
Mata Yao Sisu berbinar dan dia berkata, "Kami masing-masing akan melakukan satu serangan dan kemudian melakukan serangan terakhir secara bersama-sama." Mata pria parubaya itu masih tenang saat dia mengangkat jarinya, yang menyebabkan sinar cahaya keemasan dengan cepat mengembun di ujung jarinya. "Orang pertama, majulah. Jika kamu sanggup bertahan, hiduplah. Jika tidak, matilah." Yao Sisu segera mengalihkan pandangannya ke arah Wang Lin. "Rekan kultivator Wang." Wang Lin tersenyum tipis sambil mundur 2 langkah dan menggelengkan kepalanya. "Kata-kata rekan kultivator Yao itu salah. Aku butuh waktu untuk mempertimbangkannya." Yao Sisu menatap Wang Lin dan berkata dengan tidak senang, "Apa yang salah? Tempat ini tidak memiliki 18 pembatasan. Jika benar-benar ada pembatasan, maka hanya ada 12. Setelah melewati pintu ini, hanya ada sebuah gua." Yao Sisu mencibir saat mendengarnya. Dia sudah menduga Wang Lin akan berubah pikiran di saat-saat terakhir. Namun dia sama sekali tidak panik dan berkata perlahan, "Rekan kultivator Wang, ada sesuatu yang lupa kukatakan kepadamu. Kuharap kamu tidak keberatan, tetapi memberitahumu sekarang masih belum terlambat. Setelah memasuki tempat ini, tanda emas akan memberimu kualifikasi untuk mengikuti ujian masuk gua. Namun begitu kamu memperoleh kualifikasi, kamu harus berhasil atau kamu akan mati. Terserah kamu percaya atau tidak." Ekspresi Wang Lin menunjukkan ekspresi tidak yakin sebelum dia menatap Yao Sisu dengan ekspresi tidak berdaya dan tersenyum kecut. "Rekan kultivator Yao memiliki pil jiwa darah, jadi kamu tentu tidak khawatir tentang ini. Rencana yang bagus." Pria parubaya itu menatap dingin ke arah Yao Sisu dan Wang Lin. Dia juga tidak menunjukkan tanda-tanda tidak sabar. "Jika kamu bisa membantuku memasuki gua, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang hidupmu. Aku juga akan memberimu semua yang kujanjikan sebelumnya." Setelah Wang Lin mendengar kata-katanya, dia merenung dan bergumam perlahan, "Karena keadaan sudah seperti ini, aku akan bertindak. Tetapi aku ingin tahu sebenarnya tempat apa ini." Yao Sisu langsung tersenyum mendengarnya dan mulai menjelaskan, "Tempat ini adalah gua yang ditinggalkan oleh seorang dewa. Ayahku memperoleh informasi ini dari seorang kaisar iblis secara tidak sengaja. Gua ini telah ditinggalkan selama bertahun-tahun, dan banyak mantra telah menghilang, dan hanya roh gua ini yang tersisa. Kamu juga harus menjadi seorang kultivator Ascendant untuk menahan ketiga sinar energi pedang. Sekarang, aku telah memberitahumu semua yang perlu kukatakan. Jadi rekan kultivator Wang, tolonglah bertindak." Mendengar ini, Wang Lin langsung mengerutkan keningnya dan berkata dengan nada serius, "Energi pedang yang hanya bisa ditahan oleh seorang kultivator Ascendant. Aku baru berada di tahap tengah transformasi jiwa. Rekan kultivator Yao benar-benar memberiku banyak pujian." Ekspresi Yao Sisu berubah dingin dan dia berkata dengan kesal, "Wang Lin, jika kita tidak bisa memasuki gua, aku punya pil jiwa darah, tetapi kamu pasti akan mati." Tepat pada saat ini, pria parubaya yang menatap mereka dengan dingin tiba-tiba berkata, "Benar sekali. Jika kalian berdua tidak bisa memasuki gua, maka kalian berdua akan mati. Jika kalian ingin hidup, maka kalian harus berhasil memasukinya." Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.